Masih tidak jauh dari Ambarawa, Kabupaten Semarang juga menyimpan jejak peradaban Mataram kuno dari abad ke-9. Kompleks purbakala dengan distribusi bangunan yang mengikuti kontur perbukitan ini terletak di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Hari ini, aku dan tim berkesempatan untuk menjelajahi lebih dalam kompleks purbakala ini, Candi Gedong Songo. Halo semuanya, apa kabar guys? Sekarang kita kembali lagi mengunjungi salah satu tempat wisata yang masih tidak jauh dari Ambarawa, yaitu adalah Kompleks Candi Gedong Songo. Di belakang saya ini kita bisa melihat langsung apa ini jenenge gapura dari Candi Gedong Songo itu. Di depan kita bisa melihat pemandangan dari gunung apa ya guys? Kita juga nggak tahu guys itu gunung apa guys. Nah, oke, ayo kita masuk dan menjelajahi lebih dalam tentang tempat ini. Sekarang kondisinya tidak terlalu ramai, mungkin karena sekarang masih jam 8 guys, masih pagi, ini hari Minggu. Ayo kita beli tiket dulu. 2 orang pak. Masuk. Tersebar secara sistematis di zona elevasi tinggi lereng Gunung Ungaran, situs ini merupakan salah satu kompleks candi tertinggi di Indonesia. Lokasinya memberikan karakteristik lingkungan yang unik, udara pegunungan yang dingin, vegetasi pinus yang rapat, serta aktivitas vulkanik yang masih aktif. Ditandai dengan adanya mata air panas dan kawah belerang di tengah kompleks. Oke guys, kita tadi sudah beli tiketnya. Sebenarnya saya mau menunjukkan tiketnya ke kamera, cuman tadi tiketnya diambil lagi waktu kita masuk ke sini. Oh ya, tadi harganya itu 30.000 untuk 2 orang, jadi satu orangnya 15.000. Itu 15.000 itu untuk hari weekend, sedangkan kalau hari weekdays itu beda lagi, harganya 10.000 tadi kalau nggak salah. Terus kalau tiket untuk turis mancanegara itu beda lagi guys. Nanti saya tunjukkan ya ke sini lebih detailnya. Di sebelah kanan ini ada warung-warung guys. Ini saya menggunakan pakaian lapis 2 ya guys, karena saya kedinginan di sini. Jadi saya pakai pakaian lapis 2. Di belakang saya itu adalah kandang kudanya ya guys. Jadi kita bisa nyewa kuda untuk sampai ke atas. Harus tidak bisa mendinginkan tubuhnya sendiri sehingga dia berjemur. Nah, seperti itu keadaannya. Tadi kita lewat, dia sembunyi, terus kita pergi, terus dia muncul lagi guys. Oke guys, kita di sini beli makanan di warung yang ada di sini. Kita beli mie sedap. Mereka tidak jual makanan lainnya guys, adanya cuma mie ini. Di sini suhu udaranya dingin dan anginnya sangat kencang. Kita nggak ekspektasi suhunya bakal sedingin ini ya guys. Aku cuma pakai kaos meskipun lapis 2, tapi itu tidak membantu untuk menghangatkan guys. Oke, tadi barusan udah selesai makan di warung. Kita beli pop mie 1, indomie kuah, sama telur, gorengan 5, sama susu jahe 1 habis 42.000 guys. Menurut kalian mahal apa gak guys? Menurut aku mahal sih guys. Alasannya harga selendang apa? Alasannya harga selendang? Sebagai tanda kalau kita ya gak tahu guys, ya, supaya bayar aja guys. Oke guys, di belakang saya ini adalah candi pertama yang kita temukan di sini. Jadi kita masuk ke dalam itu kita harus pakai selendang seperti ini ya guys. Pakai selendang ini bayar guys, cuman biayanya itu seikhlasnya saja guys katanya guys. Kompleks Candi Gedong Songo merupakan salah satu peninggalan tertua dari periode Mataram kuno di Jawa Tengah. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Kompleks ini berada di bawah naungan Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa. Secara historis, keberadaan candi ini mulai tercatat oleh dunia modern pada tahun 1804 melalui laporan Colin Mackenzie, seorang perwira Inggris yang saat itu Mackenzie hanya menemukan 7 kelompok bangunan yang kemudian dikenal dengan nama Gedong Pitu. Baru pada awal abad ke-20, penelitian arkeologis lebih lanjut menemukan 2 kelompok bangunan tambahan, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengubah penyebutannya menjadi Gedong Songo atau 9 bangunan. Kemudian untuk sinyal internet
Ayo kita coba lihat langsung bagaimana kondisi internet di sini. Dari tadi saya menggunakan mode pesawat ya guys. Kita hidupkan data seluler. Kita hidupkan data selulernya. Sangat mengejutkan guys. Di sini kita mendapatkan sinyal 5G teman-teman. Wow, 5G guys. Di luar ekspektasi ya, mengingat ini kondisinya ini pelosok ya guys, maksudnya guys. Ya bukan pelosok banget sih guys, cuman maksudnya kalau kita dapat 5G di kosan saya itu wajar guys, soalnya di Semarang kota, tapi di sini tuh termasuknya pelosok, tapi kita dapat sinyal 5G guys. Ayo kita coba lihat YouTube guys. Dia adalah kiper terbaik dunia karena dia... Nah oke guys, jadi gak ada masalah ya guys untuk sinyal internet di sini. Saya dapat 5G, cukup mengejutkan, tapi kita nggak tahu guys kalau di atas itu katanya itu semakin ke atas itu semakin hilang sinyalnya. Ya nanti kita akan coba lihat ya guys. Lihat apa yang kita temukan guys. Ini saya melihat ini tuh di kartun Marsha guys. Kalau kalian tahu di kartun Marsha ini kayak gini nih bisa dimasak ya guys. Tapi kalau yang ini nggak tahu guys. Menurutmu udah enak? Ada jenis pinus yang bisa digawe selai, bener-bener digawe selai. Iki ora? Kayak iso. Oh, di sini kita tidak selalu dapat 5G ya. Kadang sinyalnya itu beralih ke 4G, kadang 5G juga. Aku juga pernah dengar kalau katanya di lokasi ini itu juga ada camp areanya, guys. Cuman kok dari tadi saya nggak lihat ada yang ngecamp ya, guys. Kalau bisa ngecamp di sini sih asik sih, guys. Saya udah capek, guys, sebenarnya. Tapi dari tadi kita bahkan belum sampai ke Candi 2-nya, guys. Oke, guys, kita sudah bisa melihat candi kedua di sini, di sebelah kiri saya. Arsitektur Gedong Songo memiliki kemiripan dengan candi-candi di dataran tinggi Dieng, namun dengan teknik konstruksi yang lebih maju. Bahan utamanya adalah batu andesit lokal yang dibahat dengan presisi. Meskipun catatan sejarah mengaitkannya dengan Wangsa Sanjaya, masyarakat lokal memiliki narasi lisan yang berbeda. Salah satu cerita yang paling menonjol yaitu adalah legenda Hanuman. Dalam mitos tersebut, Gunung Ungaran dipercaya sebagai tumbukan gunung yang digunakan Hanuman untuk menimbun tubuh Rahwana dalam Perang Besar Ramayana. Uap panas dan bau belerang yang muncul dari celah bumi di antara Candi 3 dan Candi 4 secara tradisional dianggap sebagai nafas Rahwana yang masih terperangkap. Meskipun ini adalah mitos, narasi tersebut membantu menjaga kelestarian situs karena adanya rasa hormat dan kesakralan yang tertanam di masyarakat sekitar terhadap kawasan tersebut. Santer. Ini sih kayaknya harusnya kita nggak boleh masuk. Cuman karena tulisannya hilang. Air hangat nih. Hah? Air hangat. Nah, air hangat yuk. Air hangat menuju ke sini katanya. Oh, wow. My God. Kita menuju ke kawah belerang dari kejauhan, tapi aroma belerangnya sudah tercium sangat kuat seperti telur busuk ya guys. Tiket masuk 5.000, ada tiket masuk. Kita membayar tiket masuk lagi guys di sini. Kita tiket besok lagi guys. Tampilan dari dekat. Nah seperti itu guys, tampilan dari dekat sumber gas belerang. Kalau di sini kok saya malah nggak nyium baunya ya guys. Kalian bisa dengar suaranya. Hidup Jokowi! Maksudnya seperti gas yang disembur mesin gitu guys. Seperti mesin guys. Oke. Ada pohon tumbang di sini. Di sini aromanya benar-benar busuk guys. Karena uapnya mengarah ke sini ya guys. Waduh. Wow. Karena baunya busuk sampai ada lalat di sini. Kan bisa lihat gak ada lalat. Aku udah gak tahan guys.
Enggak, sumpah. Gak pengen foto kali? Aromanya busuk sekali. Hah? Gak pengen foto? Ora pengen. Wow. Racunan gue. Racunan. Seharusnya itu kita nggak boleh ke sana ya guys, karena uap belerang itu memang mengandung racun guys. Tapi kameramen tolol ini malah ngajak ke sana. Selanjutnya akses ke Candi 4 dan Candi 5 kita bukan naik, tapi kita turun ke bawah. Udaranya kembali terasa dingin. Ada lapangan luas. Ini tempat apa ya guys? Ini dia adalah Candi 4. Di sini nggak ada orang kokan ya? Oh, ada 2 orang. Oke, seperti ini. Ada banyak bangunan di sekitar candi utama. Ini juga sepertinya candi yang mirip, cuman sekarang sudah tinggal reruntuhan. Aku penasaran bagian dalamnya. Oh, lihat, ada sesajen. Assalamualaikum. Wah, aromanya asap dupa. Wah, iya. Sebenarnya aku penasaran sih. Ini seperti bagian jendela, cuman tidak berlubang. Dia tertutup dengan batu. Sok tahu. Lah, so tauku sing sebelah di. Jendela. Siapa ngerti bener ada kayak gini? Lah kan aku bilangnya apa? Seperti jendela, tapi dia tidak berlubang. Iki kayak bentuk itu loh tempat sesajen loh. Hei, lihat ada lubang di sana. Lihat ada lubang. Ayo kita lihat lubang. Lubang apa ini? What is this? Kenapa ada lubang yang diberi pagar? Kabutnya semakin tebal. Guys, sebenarnya sebutan Candi Songo itu bukan nama asli dari tempat ini ya guys. Itu merupakan nama pemberian dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Nama aslinya. Nah, nanti tak edit di sini kalau saya nemu. Oh, ini mungkin dewa mereka ya guys. Di bagian-bagian seperti jendela ini, tapi beberapa ada yang hilang. Di sana ada bagian candi yang nggak ada hitungannya candi keberapa, cuman masih utuh. Nah ini guys, candi yang aku maksud nggak ada apa detailnya ini candi keberapa, cuman ini bangunannya masih utuh. Cuman ini candinya ini nggak sebesar yang ada hitungannya gitu maksudnya guys. Nah ini boleh masuk nih, nggak ada tulisannya. Oke guys, kita sampai di candi terakhir, Candi Gedong Limo. Kita bisa melihat pemandangan. Sejak tahun 1928 hingga 1982, pemerintah Indonesia melalui Dinas Purbakala telah melakukan serangkaian pembugaran besar-besaran karena banyak bangunan yang ditemukan dalam kondisi runtuh akibat gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Saat ini, Gedong Songo berfungsi sebagai situs cagar budaya nasional dan objek wisata edukasi. Tantangan utama saat ini adalah konservasi batu andesit terhadap paparan asam dari uap belerang serta pengaturan beban kunjungan wisatawan. Keberadaannya ini menjadi pengingat penting tentang bagaimana peradaban Nusantara kuno mampu mendirikan struktur monumental di medan geografis yang ekstrim. Tuh bos, kopinya 10, gorengannya 8.000, sama kopinya 2, satunya 12, berarti 24, 42. Pamit. Ini enggak? Masih. Makasih Kak. Oke guys. Kene son dinggo camping rasih. Oh iya, takon ya jajal ya. Mbak, permisi mau tanya, di sini tuh bisa dibuat camping nggak ya? Bisa Kak. Bisa camping guys. Kapan-kapan kita camping di sini. Tapi ana WC-ne let. Yo nek ngono camping ning rada ngisor to sing ono WC-ne ra apa-apa. Oke guys, sekarang kita turun. Tadi baru sampai candi terakhir di Candi 5, tapi kita nggak bisa lama-lama di atas karena si Safa dia ada Zoom meeting dan di atas nggak ada sinyal, jadi kita turun. Lihat ada sampah lah, ya, ada sampah. Ya, tapi kalau secara keseluruhan itu tempatnya relatif bersih sih guys. Cuman memang ada beberapa sampah yang kita temukan. Tapi untuk ukuran tempat wisata di Indonesia ya memang wajar ya. Kebersihan kira ono wajar-wajar dah. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
tempat ini sih ya bagus ya guys, nggak mungkin saya bilang nggak bagus, tapi ada beberapa catatan. Pertama adalah saya sering bolak-balik ke kamar mandi, jadi uang yang saya keluarkan untuk ke kamar mandi itu bisa dibilang setara dengan uang harga tiketnya itu sendiri. Terus kemudian kalau ke atas kalian wajib bawa jaket ya guys, jangan kayak saya cuman bawa kaos saja, karena di sini itu beneran dingin guys dan anginnya cukup kencang. Kemudian masih soal kamar mandi, yaitu ketika di Candi 3 ke atas, Candi 3 sampai Candi 5 itu kita sudah tidak bisa menemukan kamar mandi lagi. Jadi ketika kita mau ke kamar mandi, kita harus turun lagi ke bawah untuk ke kamar mandi. Ya paling atas itu kamar mandinya ada di dekat pemandian belerang guys, pemandian air panas maksudnya. Kemudian catatan selanjutnya adalah di atas, di candi paling atas 45 itu tidak ada sinyal ya guys. Sinyalnya sangat susah didapat. Kalau ada pun sinyalnya ngilang-ngilang, seperti teman yang ditagih Utang. ya begitu guys. Catatan guys, jangan beli kopi di atas. Kopi saset harganya 10.000 anjing. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Jika ada informasi yang kurang atau yang mau kalian tanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Fahmi Ferdinand sebagai presenter dan ada kameramen di belakang, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.